Astu, Swasti, Praja, Biah. Halo Sobat Budaya, hari ini bersama dengan aku Marta Sulistia. Kali ini kita akan belajar sejarah dan bernostalgia di Salatiga dalam berbagai era. Kemana saja kita hari ini? Yuk ikuti perjalanan kita hari ini. Aku sedang berada di salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Kota Salatiga. Nah, kalau dilihat dari pemandangannya, tentunya sudah tidak asing lagi dong buat kita. Bangunan ini ada di Jalan Diponegoro nomor 9. Ada yang tahu? Oke, penasaran kan? Yuk ikut aku. Oke, Sobat Budaya, seperti yang kita sudah ketahui bahwa Indonesia pernah beberapa kali dijajah oleh orang-orang dari mancanegara. Salah satunya adalah Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, atau kita menyebutnya adalah pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Nah, jadi sekarang pada saat ini aku nggak akan menyebut Indonesia dengan nama Indonesia, tapi akan menyebutnya dengan nama Hindia Belanda, karena pada era itu, pada era penjajahan ya, terutama pada era kolonial, kita menyebut Indonesia sebagai Hindia Belanda. So, kali ini kita akan menyebut Indonesia dengan nama Hindia Belanda. Nah, bangunan yang ada di belakangku sekarang ini adalah salah satu peninggalan kolonial Hindia Belanda. Nah, teman-teman, selama ini kita tahu bahwa bangunan di Jalan Diponegoro nomor 90 ini adalah merupakan sebuah rumah Kalwat Roncali. Kalau teman-teman biasanya lewat nih di jalan depan situ, itu pasti teman-teman melihat dong sebuah bangunan besar yang ada di pinggir jalan. Apakah itu? Ya, itu adalah salah satu peninggalan kolonial Hindia Belanda. Tempat ini dibangun pada tahun 1921 oleh seorang saudagar kaya bernama Kwik John Eng. Jadi, tempat ini sering disebut sebagai Villa John Eng. Sobat Budaya, Villa John Eng dulunya memiliki 5 kubah. 5 kubah seperti sebuah pagoda yang terdiri dari 4 kubah kecil yang merupakan simbol dari keempat anak kesayangannya, dan 1 kubah besar yang ada di bangunan induk ini yang merupakan sebuah simbol dari kekuasaan Kwik John Eng itu sendiri. Kekuasaan dalam hal ini adalah kekayaan, power, dan juga kekuatannya, sehingga dia bisa hidup di kawasan elit Hindia Belanda. Villa John Eng ditempati pada tahun 1925. Ya, tepat 4 tahun pembangunannya. Kemudian tempat ini dijadikan sebagai villa oleh pemiliknya, si Pak John Eng tadi, yang merupakan saudagar kaya dari Semarang. Taman yang ada di belakang buku ini merupakan tanah dari banyaknya luas tanah yang dimiliki oleh Kwik John Eng. Waktu itu ya, John Eng merupakan tuan tanah, atau bisa dibilang saudagar yang sangat kaya di wilayah Salatiga dan sekitarnya tentunya. Kita lagi ada di bangunan belakang yang ada di Istana John Eng ini, yang sekarang menjadi Kalwat Roncali, teman-teman. Nah, di samping kanan aku ini merupakan bekas taman milik keluarga Kwik John Eng yang masih kita lihat bangunannya masih bagus, masih terawat, dan juga keasliannya masih terjaga.
bangunan yang tempat kita berdiri saat ini teman-teman adalah sebuah taman atau yang biasa kita sebut sebagai halaman belakang kayak gitu. Nah, identik dengan bangunan Tionghoa dan juga bangunan milik orang-orang keturunan Tionghoa biasanya memiliki ornamen-ornamen yang sifatnya itu seperti flora, fauna, seperti itu. Dilihat dari desainnya terlihat sekali bahwa ini adalah merupakan ornamen dari Cina kuno ya teman-teman. Halo Sobat Budaya, tadi kita sudah berjalan-jalan di kompleks rumah Kawat Roncali. Kemudian kita sempat berjalan-jalan di rumah dinas Kepala Komandan Korem Kota Salatiga yang dahulunya merupakan villa dari saudagar kaya bernama Oi Tiong Ham, yang kemudian saat ini menjadi rumah dinas Komandan Korem 003 Salatiga. Nah, kemudian di depannya merupakan gedung kubah kembar yang saat ini menjadi kantor Dishuprem Kota Salatiga. Dan saat ini di tempat saya berdiri ini adalah kantor Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Salatiga yang dahulunya merupakan benteng yang bernama Benteng. Dan saat ini tempat ini sudah diperbaharui dan juga dibersihkan ya, seperti yang kita lihat, terlihat bekas-bekas bentengnya teman-teman. Sahabat budaya, kita bisa lihat bahwa bangunannya masih terawat dan masih kokoh hingga saat ini. Nah, Benteng Hub merupakan benteng yang menjadi saksi bisu dari perjuangan Pangeran Diponegoro di wilayah Jawa Tengah. Sobat budaya, saat ini kita sudah ada di salah satu rumah di Jalan Gelendakan yang merupakan rumah dari pahlawan kita, Bapak Yosudarso. Nah, tempat ini sekarang masih dijadikan tempat tinggal, dan untuk mencapai tempat ini kita hanya perlu melalui Jalan Patimura ataupun Jalan Gelendakan. Di rumah ini pula Yosudarso dibesarkan dan mengenyam pendidikan. Ia memulai sekolahnya di HIS, Hollands Indie School, yang berada di belakang Gereja Paulus Miki Salatiga. Seiring berjalannya waktu, Yosudarso bergabung bersama BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang kini kita kenal sebagai TNI, khususnya Angkatan Laut. Halo Sobat Budaya, kita sekarang sudah ada di Jalan Sukowati, Kota Salatiga. Nah, lokasi yang selanjutnya yang mau aku kenalkan buat teman-teman semua adalah sebuah peninggalan budaya dan juga salah satu situs keagamaan atau rumah ibadah yang ada di Jalan Sukowati. Penasaran? Yuk ikuti! Yang sedang aku kunjungi saat ini. Sekarang aku sedang berada di salah satu rumah ibadah yang bernama Kelenteng Butek Bio, yang letaknya berada di Jalan Sukowati nomor 13, Kota Salatiga, yang berada di Kelurahan Kalicacing. Nah, Sobat budaya, Kelenteng Butek Bio merupakan tempat peribadatan tiga agama atau tridharma yang bisa dipergunakan untuk peribadatan agama
dan juga Taoisme. Nah, ajaran ini sering disebut sebagai ajaran Tridharma atau tiga ajaran kebajikan. Kelenteng Butekyo dipugar pada tahun 1872 dan kapan dibangunnya? Angka tahun pembangunan Kelenteng Butekyo kurang diketahui. Tentunya erat kaitannya dengan masuknya warga Tionghoa di kota Salatiga. Sobat budaya, di dalam Kelenteng Butekyo terdapat 9 altar yang digunakan untuk berdoa dan satu buah bangunan utama yang ada di sebelah kiri saya, dan ada sebuah gedung yang berada di belakang saya dipergunakan untuk ruang pertemuan. Nah, kalau kita lihat-lihat teman-teman, bangunan ini memang sudah dipugar dari tahun 1872. Tapi kalau kita lihat, bangunan ini masih berdiri sangat kokoh dan juga masih sangat terawat. Bahkan kebersihannya pun sangat terjaga teman-teman. Nah, karena ini adalah sebuah rumah ibadah, kita diwajibkan juga untuk tetap menaati protokol kesehatan dan juga menjaga sopan santun kita sendiri sebagai teman-teman penggiat cagar budaya. Sekian perjalanan kita hari ini. Kiranya kita dapat merefleksikan perjalanan panjang kota Salatiga untuk membawa perkembangan kota Salatiga menjadi lebih baik. Karena Cicero berkata bahwa sejarah adalah guru kehidupan.